Pemirsa, 6 warga menjadi korban pencopetan saat mengikuti sholat Idul Fitri di lapangan Gasibu, Kota Bandung. Hal ini dialami warga saat berebut foto dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sejumlah warga mengaku kecopetan saat mengikuti sholat Idul Fitri di lapangan Gasibu, Kota Bandung. Kejahatan ini terjadi saat masyarakat berdesakan dan berebut foto bersama dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat selesai menjalankan sholat Idul Fitri. Sebanyak 6 orang dilaporkan kehilangan sejumlah barang seperti uang jutaan rupiah dan ponsel. Menurut petugas keamanan lapangan Gasibu, copet beraksi seusai pelaksanaan sholat. Laporan dari rekan kurang lebih 6 Pak, untuk kehilangan handphone berbagai merek, kronologinya lagi bersalaman sama Pak Gubernur dan gitu yang terima dari laporannya Bapak dari yang korban mungkin ya, dari kesakitan ya gitu aja. Terduga korban ya? Terduga korban gitu. Berarti yang hilang apa aja Pak? Handphone Pak. Kebanyakan handphone ya? Iya, kebanyakan uang, tadi ada uang ya, iya. Petugas keamanan sudah berupaya menjaga keamanan di lapangan Gasibu. Namun terjadinya pencopetan di luar prediksi petugas. Warga selalu diimbau untuk selalu menjaga barang-barang berharga bila berdesak-desakan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Tinggal mudik lebaran, sebuah rumah sekaligus digunakan tempat gudang penyimpanan plastik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Kalau cat ngapain no? Bisa dirembet no? Tuh kaleng-kaleng. Api melalap rumah warga yang tengah ditinggal mudik di Kampung Cibuntu Asem, Kelurahan Cibitung, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Api cepat membesar karena rumah juga dijadikan gudang penyimpanan plastik mudah terbakar. Menurut warga, sebelum kebakaran sempat terdengar suara petasan dan saat dilihat ternyata berasal dari tawuran menggunakan petasan. Tak lama api membesar dan membakar seisi bangunan hingga sempat terdengar suara ledakan tabung gas dari dalam gudang. 4 unit mobil dinas pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Dan api bisa dipadamkan 2 jam setelah kejadian. Guna penyelidikan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Viral, seorang kepala desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor meminta THR ke pengusaha sejumlah puluhan juta rupiah. Viral di media sosial surat kepala desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang meminta THR kepada seorang pengusaha. Dalam surat itu terdapat nominal beserta keterangan kepala desa untuk meminta THR. Total, kepala desa meminta uang 165 juta rupiah. Usai viral, kepala desa memberikan video klarifikasi serta meminta maaf telah meminta THR. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memberikan sanksi kepada para pelaku pungli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Kelapa Nunggal atas nama Adendang Saripudin memohon maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana untuk THR Ramadan yang beredar luas di media sosial. Maksud dari surat tersebut hanya bersifat himbauan, mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar dan saya akan menarik kembali surat himbauan tersebut. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi otoritas kewenangan, kan SK kepala desa itu dari bupati. Maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan ya, otorisasi. Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Gitu loh Pak, abai Pak. Nah
Nah, kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Pemirsa, warga Yogyakarta berebut gunungan yang dibagikan para abdi dalam grebek Syawal yang digelar Keraton Yogyakarta. Tradisi grebek dalam Hari Raya Idul Fitri tersebut merupakan persembahan pihak keraton kepada rakyat sebagai simbol kemakmuran. Lima buah gunungan dibagikan oleh para abdi dalam dan menjadi rebutan warga di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta Senin siang. Warga yang sudah menunggu sejak pagi hingga siang hari langsung memperebutkan gunungan yang terbuat dari hasil bumi. Tradisi Grebek Syawal yang digelar Keraton Yogyakarta ini diawali dengan keluarnya 10 bergodo atau peleton prajurit keraton lengkap dengan berbagai macam persenjataannya, termasuk pasukan gajah dan pasukan berkuda. 5 buah gunungan selanjutnya dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta, sedangkan 2 gunungan lainnya dibawa ke Kepatihan dan Kadipaten Puro Pakualaman. Warga Yogyakarta pun percaya dengan berebut gunungan mereka akan mendapatkan berkah dan rezeki. Dari berkah. Itu sering ikut rebutan juga, Bu? Iya. Setiap tahun, Bu? Iya. Kita dari kecil. Oh, jadi setiap tahun gitu, Bu ya? Iya, berkah itu. Namanya dapat berkah. Kalau orang arif ya subur apa itu? Keraton Yogyakarta sendiri setiap tahunnya menggelar ritual grebek sebanyak 3 kali, yaitu grebek Maulud pada saat peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, grebek Syawal pada saat Hari Raya Idul Fitri, dan grebek besar yang digelar pada Hari Raya Idul Adha. Pemirsa, di hari pertama Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house di Istana Merdeka, Jakarta. Acara open house Presiden Prabowo sekaligus menjadi acara silaturahmi nasional yang diharap dapat membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari yang fitri. Open house juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, jajaran pejabat negara, para duta besar serta tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat umum juga disebut dapat hadir di open house Istana Merdeka tanpa harus mendaftar terlebih dahulu. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bertandang ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tradisi silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Luhut Binsar Panjaitan bersama istri Devi Simatupang tiba di kediaman Joko Widodo di Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah turun dari mobil, keduanya langsung diarahkan masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan Jokowi dan Iriana. Selanjutnya mereka berempat bertemu secara tertutup. Usai pertemuan, Luhut menyebutkan bahwa kunjungannya merupakan bentuk silaturahmi serta halal bihalal, mengingat dirinya pernah menjabat sebagai menteri selama 2 periode di bawah kepemimpinan Jokowi. Tadi saya dengan istri saya udah lebaran pada Bapak Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Tapi kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo kami mau lebaran ke tempatnya Pak Jokowi, karena menurut saya ya selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini. Nah, itu kita juga harus jujur mengakuinya. Tentu karena sini adalah kurangnya sebagai manusia. Jadi saya juga datang kemari silaturahmi, minta maaf kalau
daripada Bapak Jokowi dan Ibu Iryana. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya diobrolin nggak banyak, tapi memang beliau kan hormat betul sama Presiden Prabowo. Beliau seperti cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa sukses pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira satu pesan yang Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan skema one way arus mudik nasional telah resmi berakhir. Kini pihaknya bersama Kementerian Perhubungan, Jasa Marga dan juga Jasa Raharja mulai fokus pada strategi pengelolaan arus balik Lebaran. Mudik sudah kita lewati, tentunya kami akan mempersiapkan cara-cara, strategi, skenario arus balik. Yang kemarin kami sudah rapat dengan Pak Menteri Perhubungan dari pihak Jasa Marga, termasuk Jasa Raharja, di samping melakukan one way nasional arus balik, kami akan mendahului pada tanggal 3, nanti kami akan melakukan one way lokal arah balik. Ya, jadi ada tahap-tahapnya. Tahap pertama dari kilometer 188 ke 70. Selanjutnya, manakala masih ada bangkitan arus balik dari arah timur, akan kami perpanjang. Tanggal 4 akan kami perpanjang lagi one way lokal tahap 2 dari Pejagan sampai ke 188. Tahapan itulah nanti diharapkan bisa menarik arus yang dari timur, khususnya yang dari Pejagan dan sebagainya. Apabila di kilometer 414, manakala ada bangkitan arus, nanti Jawa Tengah juga akan melakukan one way lokal pada tanggal 4, termasuk nanti tanggal 5. Rencana flag off untuk arus balik dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri, termasuk juga Menteri Perhubungan, termasuk Jasa Marga dan Jasa Raharja juga akan hadir. Kita persiapkan arus balik one way nasional itu tanggal 6. Nanti akan kita flag out dari Kali Kangkung. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait liburan panjang Lebaran di kawasan objek wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Rian Rahmat. Selamat pagi Rian, bagaimana suasana liburan di Taman Mini di hari Lebaran kedua ini? Baik Priska maupun pemirsa yang ada di rumah, saat ini saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah untuk mengabarkan langsung situasi terkini gimana libur Lebaran yang dilakukan oleh masyarakat. Tepat di belakang saya ini masyarakat terus berdatangan untuk melakukan libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah yang mana untuk mengisi waktu luang dan berlibur bersama keluarga. Di sini juga Taman Mini Indonesia Indah menyuguhkan berbagai fasilitas yakni shuttle kendaraan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk berkunjung di berbagai tempat, misalnya seperti anjungan rumah adat, kereta gantung, dan Museum Indonesia dan lain sebagainya. Masyarakat terus berdatangan di pintu masuk gerbang utama Taman Mini Indonesia Indah untuk melakukan libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Berdasarkan data yang kami dapat dari pihak Taman Mini, sebanyak 3.000 wisatawan yang telah membeli tiket untuk berlibur di kawasan ini. Selain itu juga pihak Taman Mini juga menyediakan penampilan budaya ataupun atraksi budaya selama libur Lebaran. Pada hari ini sendiri Taman Mini Indonesia Indah akan memberikan atraksi dari fragmen Ramayana. Sedangkan besok Taman Mini Indonesia Indah akan menampilkan yakni tari kecak dan juga lompat dari wilayah Nias. Selain itu juga masyarakat diminta untuk menjaga kebersihan setelah berkunjung dari kawasan Taman Mini Indonesia ini, sehingga untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kawasan ini.
saat ini kami mengabarkan langsung, yakni masyarakat terus berkunjung dan datang dari tak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Kawasan Taman Mini ini merupakan tempat wisata yang acap kali dikunjungi oleh masyarakat. Tempat ini merupakan selain tempat berwisata, tapi juga tempat memberikan edukasi terhadap anak, sebagaimana untuk memberikan pelajaran ataupun edukasi ataupun sejarah peninggalan rumah adat ataupun peninggalan sejarah yang telah terjadi di Indonesia. Tadi kami sempat melihat di pintu masuk para pengunjung ini tak hanya datang dari Jakarta, mulai dari Bogor, wilayah Sumatera seperti Palembang, Lampung, dan juga wilayah Cilegon. Selain itu, nantinya pihak Ramayana hari ini juga akan memberikan atraksi untuk menghibur para wisatawan yang berkunjung ke Taman Mini Indonesia ini. Hari ini sendiri akan disuguhkan yakni penampilan fragmen Ramayana, sedangkan besok akan ditampilkan tari kecak dan lompat dari Nias. Sekian kami kembalikan ke Priska di studio. Terima kasih Rian Rahman melaporkan langsung dari kawasan objek wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan Rian, salam sehat. Lebaran arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek Kabupaten Bandung antri sepanjang 6 km. Jumlah volume kendaraan meningkat dan penyempitan jalur di Nagrok memperparah kemacetan. Inilah arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek pada hari kedua Lebaran. Jalur selatan dipenuhi pemudik lokal yang bersilaturahmi ke Garut, Tasik hingga Ciamis. Akibat tingginya volume kendaraan pemudik lokal, terjadi antrian kendaraan sepanjang 6 km. Kendaraan antri di kawasan Nagrok hingga ke Parakan Muncang. Selain tingginya volume kendaraan yang melintas di jalur selatan, kemacetan diperparah penyempitan badan jalan di Nagrok 4 lajur menjadi 2 lajur. Diprediksi antrean kendaraan pemudik lokal ini akan terus terjadi hingga sore hari. Arus kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama 1 pagi ini ramai lancar, belum ada peningkatan arus balik pada H+1 Lebaran. Kendaraan dominasi mudik lokal melintasi area gerbang tol Cikatama dengan cuaca cerah berawan menuju Purwakarta dan Karawang. Meski tak seramai hari Lebaran kemarin, data akumulatif Jasa Marga mencatat 650.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek Utama. Sementara arus balik dari tol Palimanan dan Kali Kangkung belum terlihat signifikan. Landainya arus lalu lintas membuat Jasa Marga dan Korlantas belum memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, baik kontraflow dan sistem one way. Rencananya, sistem rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada tanggal 3 dan 4 April, yang diprediksi menjadi puncak arus balik mudik 2025. Kita akan pantau arus lalu lintas dari Cileunyi dengan Brigadir Audi. Selamat siang Brigadir Audi, apa yang bisa Anda sampaikan informasi terkini dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih Friska dan selamat siang pemirsa. Saat ini saya tepat berada di Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi arus kendaraan menurut pantauan udara kami yaitu H+2 Lebaran yang akan exit menuju jalur arteri selatan saat ini dalam situasi ramai lancar. Begitupun selepasnya di jalur arteri yang akan menuju ke arah Garut, Tasikmalaya, Sumedang dan juga
via Bandung dalam situasi ramai dan lancar. Dan juga yang akan menuju ke arah tol Cisumdawu, situasi arus lalu lintas juga dalam situasi ramai lancar dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ya, pergerakan kendaraan berplat luar Jawa Barat sesekali masih melintas dan exit melalui tol Cileunyi dengan tujuan arah selatan, yaitu Ranca Ekek, Garut dan juga Tasikmalaya. Sedangkan untuk kendaraan berplat Jawa Barat saat ini masih mendominasi kendaraan di kawasan ini dengan dominasi motor dan juga mobil. Ya, terkait situasi di tol Cileunyi, kondisi arus lalu lintas belum terjadi kepadatan kendaraan maupun antrean yang akan masuk atau keluar melalui gerbang tol Cileunyi. Dari pihak tol hingga per hari ini dari pukul 12 malam sampai dengan jam 10 pagi tadi sudah mencatat 9.068 kendaraan yang entry menuju arah tol Cisumdawu ataupun ke arah tol Cipularang dan exit sebanyak 853 kendaraan yang menuju ke selatan. Artinya lebih banyak yang menuju ke arah Jawa dan tidak terjadi peningkatan. Kami informasikan agar mengantisipasi titik-titik krusial seperti yang akan menuju ke Tanjakan Nagrek dengan tujuan Limbangan dan Kota Tasikmalaya. Ya, untuk mengantisipasi kerawanan kepadatan kendaraan pada H+2 Lebaran 2025, Kasat Lantas Polresta Bandung, Jasa Marga beserta jajaran akan menerapkan sistem mobil rider jika antrian di gerbang tol mencapai 2 km dan jika kepadatan semakin parah kemudian antrian kendaraan mencapai gerbang tol Sumarekon, maka pihaknya akan melakukan pengalihan arus melalui tol Cisumdawu dengan keluar gerbang tol di Jatinangor. Selain itu, pos-pos pengamanan sudah tersedia dan mempertebal jumlah personil dan tim URA yang siap mempelajari arus lalu lintas di kawasan ini. Ya, kami informasikan kembali berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi 162 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 56 luka berat dan 231 luka ringan. Dari 162 kasus laka lantas tersebut 98% terjadi di jalan non-tol. Ya, penyebab laka mayoritas dikarenakan para pengendara maupun kendaraan dengan kecepatan tinggi dan 32% korbannya adalah pelajar ataupun mahasiswa. Untuk itu dihimbau kepada para peserta lalu lintas agar selalu fokus dalam berkendara. Jika merasa lelah dan mengantuk, silakan manfaatkan pos-pos pelayanan terpadu yang sudah tersedia di sepanjang jalur mudik dan pastikan kendaraan Anda dalam keadaan prima dan juga optimal. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Mudik aman, keluarga nyaman. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari Getol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita kembali ke studio, silakan Friska. Ya, terima kasih Brigadir Audi, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, arus mudik pada hari Lebaran pertama di Terminal Bus Purabaya, Surabaya melonjak. Akibatnya ratusan pemudik terlantar di Terminal Bus Purabaya karena kehabisan armada bus. Inilah suasana jalur keberangkatan bus antar kota di Terminal Bus Purabaya, Surabaya. Ratusan calon pemudik jarak pendek tampak terlantar di jalur keberangkatan bus antar kota karena kehabisan armada bus. Pemudik yang rata-rata didominasi tujuan Kediri, Tulung Agung, Trenggalek terpaksa berebut untuk bisa naik ke dalam bus karena sulitnya mendapatkan armada untuk mengangkut warga ke daerah tujuan. Warga harus rela menunggu lebih dari 2 jam. Puluhan armada bus yang disediakan terpaksa diberangkatkan lebih awal karena jumlah pemudik melonjak. Oh, kemana Pak? Kediri. Kediri udah berapa lama di sini Pak? Ada 2 jam Pak. 2 jam ya? Nggak dapat bis Pak? Nggak ada bisnya. Sulit ya Pak bisnya Pak ya? Ya sulit lagi nggak ada. Kalau sulit ada, ini nggak ada. Meski sudah dilakukan konfirmasi kepada pihak pengelola terminal, namun pihaknya enggan memberikan konfirmasi terkait pemudik yang terlantar menunggu datangnya bus di Terminal Purabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita terkunci di dalam mobil saat orang tuanya beristirahat di rest area Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Petugas kepolisian berusaha mengevakuasi korban dengan alat seadanya. Seorang balita terkunci di dalam mobil yang terparkir di rest area 439A Tuntang, Kabupaten Semarang.
Orang tua balita panik, kemudian meminta bantuan petugas Polres Semarang yang sedang berjaga di pos pam rest area. Dengan menggunakan peralatan seadanya, polisi akhirnya dapat mengevakuasi balita setelah 30 menit berusaha membuka pintu mobil. Kejadian berawal, pemudik asal Jakarta istirahat di rest area tol Banyumanik Bawen. Karena anak mereka masih tidur, kedua orang tuanya meninggalkan anaknya di dalam mobil dengan mesin mobil menyala untuk AC. Setelah beberapa menit di dalam mobil, kunci otomatis mobil bekerja dan mengunci seluruh pintu mobil, sehingga balita terkunci di dalam mobil. Peran dari orang tuanya atau si pengemudi yang kemudian meminta bantuan kita, kemudian kita laksanakan beramai-ramai dengan berbagai cara, kemudian kita berhasil membuka, kemudian anak itu ya juga terselamatkan, ya alhamdulillah anaknya nggak mengalami gangguan kesehatan. Demikian. Polres Semarang menghimbau kepada orang tua untuk tidak meninggalkan anak mereka sendirian. Pemudik bisa memanfaatkan layanan tempat istirahat dan tempat mainan anak yang dibuka Polres Semarang untuk istirahat. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, satu hari pasca Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati oleh pemudik. Lebaran di Jakarta dulu, baru pulang kampung menjadi alasan bagi pemudik yang akan berangkat mudik pada hari ini. Berikut laporan Jessica Winoto dan juga juru kamera Pandu Priyo dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Ya pemirsa, kondisi terkini sejak pagi tadi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau dipadati oleh para pemudik yang baru berangkat untuk melakukan perjalanan mudik keluar Jakarta pada hari ini. Dan ada pun juga kami sempat bertanya-tanya kepada beberapa pemudik di sini bahwa alasan mereka kenapa baru berangkat hari ini karena kemarin mereka merayakan Lebaran terlebih dahulu bersama keluarga di Jakarta. Dan ada pun informasi dari kami dapatkan dari PT KAI Daup 1 Jakarta bahwa sebanyak 19.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, sedangkan kedatangan dari penumpang dari luar Jakarta tiba di stasiun ini sebanyak 24.000 lebih. Arus balik akan mulai pada besok yaitu 2 April 2025 hingga 11 April 2025 dengan puncak arus balik di tanggal 5 dan 6 April dengan angka tertinggi sebanyak 49.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta melalui stasiun ini. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, musim libur Lebaran sejumlah hotel menampung kucing titipan ramai diserbu. Di Jakarta, pengelola memfasilitasi pelayanan kucing dengan berbagai kelas, termasuk suite room hingga family big room. Menikmati libur Lebaran dalam suasana berbeda. Hal ini dirasakan hewan peliharaan kita ketika pemilik hewan mudik Lebaran ke kampung halaman. Di Cowboy Hotel Pet di Duren Sawit, Jakarta Timur, seluruh kandang ludes disewa kucing peliharaan yang dititipkan selama libur Lebaran. Rata-rata penyewa hotel hingga awal April adalah kucing Anggora, Persia, dan berbagai jenis. Sewa kandang termurah dengan pelayanan standar dipatok tarif Rp85.000 per hari. Sedangkan suite room dengan pelayanan eksklusif dibanderol Rp125.000 per hari. Untuk pemilik yang memiliki banyak kucing, dapat menyewa Big Family Room Rp350.000 per hari. Bentuk pelayanan mencakup penitipan, pelayanan grooming dan pemberian makan, menjaga kucing peliharaan tetap bersih dan terawat. Parent itu ninggalin, pasti mereka ada perasaan sedih. Nah, di situ gimana cara kita maintain supaya mereka tetap happy dengan meluk, dengan gendong. Jadi itu sih kesulitannya pas mereka lagi bete atau sedih ditinggal parentnya. Biasanya mereka tuh mogok makan dulu. Jadi pas mogok makan itu kita harus suapin, harus sering-sering dapat kasih perhatian. Di Palembang, Sumatera Selatan, hotel melayani penitipan kucing terisi hampir 90%. Para pemudik menitipkan kucing selama libur Lebaran. Pengelola mematok tarif Rp30.000 per hari. Layanan mencakup penyewaan kandang dan pemeliharaan kucing. Untuk makanan kucing, penyewa dapat membawa sendiri atau membeli di hotel.
Tim, kontributor iNews, melaporkan. Warga Yogyakarta memiliki tradisi unik menyambut bulan Syawal di Keraton Yogyakarta. Mereka berebut gunungan yang dianggap sebagai simbol kemakmuran. Warga berebut gunungan hasil bumi yang dibagikan abdi dalam Keraton Yogyakarta di halaman Masjid Gede. Dalam ritual Grebek Syawal ini, Keraton Yogyakarta menyediakan 7 buah gunungan yang disambut antusias warga saat dibagikan. Warga percaya dengan berebut gunungan akan mendapat berkah dan rezeki. Lombok sama kacang. Mau dimasak usai. Oh, supaya apa nih Bu? Supaya apa ya, dapat berkah gitu. Dari berkah. Itu sering ikut rebutan juga Bu? Iya. Setiap tahun Bu? Iya. Ini udah sejak kapan Ibu ikut rebutan ini? Dari kecil. Oh, jadi setiap tahun gitu Bu ya? Sebelumnya, tradisi diawali dengan keluarnya 10 bergodo atau peleton prajurit keraton lengkap persenjataannya, termasuk pasukan gajah dan pasukan berkuda. 5 gunungan selanjutnya dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta, sedangkan 2 buah gunungan dibawa ke Kepatihan dan Kadipaten Puro Pakualaman. Keraton Yogyakarta setiap tahun menggelar ritual grebek sebanyak 3 kali, yaitu grebek Maulid pada saat peringatan Maulid Nabi Muhammad, grebek Syawal pada saat Hari Raya Idul Fitri, dan grebek besar yang pada Hari Raya Idul Adha. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Memasuki libur Lebaran, destinasi wisata menjadi ajang berlibur bersama dengan keluarga. Lebaran hari kedua, Ampera Water Park Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi pilihan untuk berwisata. Wahana kolam renang nampaknya selalu dirindukan saat libur Lebaran. Apalagi jika berenang di tempat yang mengasihkan sambil bercengkrama bersama keluarga. Berbagai fasilitas yang disediakan pengelola dimanfaatkan pengunjung agar liburan lebih maksimal. Konsep wisata kolam renang ini menyediakan wahana yang bervariasi sehingga bisa memanjakan pengunjung. Selain memberikan suasana kesejukan, Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat juga menyediakan warung-warung beralaskan bambu dan wahana permainan air yang menarik perhatian masyarakat untuk bersantai dan bermain bersama dengan keluarga. H+2 Lebaran adalah hari yang masih hangat untuk berkumpul dengan sanak saudara. Selain menghabiskan waktu untuk bersilaturahmi di rumah, jalan-jalan bermain di tempat rekreasi bisa jadi pilihan. Salah satunya di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat dengan luas 8.300 hektar. Di sini tersedia warung-warung dengan tempat duduk bambu untuk bersantai, wahana permainan air, jet ski, perahu dengan harga yang terjangkau.
Pemirsa, sejumlah warga di daerah rupanya banyak memanfaatkan waktu libur panjang Lebaran dengan menikmati indahnya panorama alam bersama dengan keluarga. Salah satu destinasi yang menjadi pilihan mereka diantaranya adalah objek wisata Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Dan ada juga objek wisata sejarah kereta Ambarawa di Semarang, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi wisata ini, kami sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita dan Aulina Yasha. Kita akan menyapa Aulina yang berada di kawasan objek wisata Jatiluhur, Jawa Barat terlebih dahulu. Selamat siang Aulina, bagaimana situasi liburan di sana? Halo, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Mungkin bagi Anda yang masih bingung nih ya, menghabiskan waktu liburan bersama keluarga di H+2 Lebaran, ini nih, Waduk Jatiluhur bisa jadi referensinya. Ini bisa dilihat di layar televisi Anda, Priska dan juga pemirsa. Di sini banyak sekali permainan wahana air yang bisa dinikmati bersama keluarga ataupun dengan orang-orang terkasih nih. Di sini ada perahu dan ada juga jet ski, ada juga kafe nih di pinggir danaunya. Jadi bisa sekalian sambil naik perahu atau kalau udah lapar dari naik perahu bisa naik ke atas kafe untuk makan-makan kecil. Ini pun harganya juga terjangkau ya Priska dan juga pemirsa, dihargai dari Rp20.000 sampai dengan Rp35.000 saja per satu wahananya. Kalau gitu saat ini saya mau mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pengunjung wisata di objek wisata Jatiluhur ini dengan Mbak Megi. Halo, selamat siang Mbak Megi. Mbak Megi mau sedikit nanya nih, kira-kira kenapa Mbak Megi memilih Waduk Jatiluhur sebagai tempat berlibur Mbak Megi di H+2 Lebaran ini? Ya, selain enak ya destinasi wisatanya, lapangnya juga lega, enak buat anak-anak, wisata airnya juga banyak ya. Oke, Mbak Megi, kira-kira mainan atau wahana di sini yang paling Mbak Megi senengin nih sambil bawa si Dede, kira-kira yang mana nih Mbak? Kalau buat bawa anak ada naik bebek-bebekan ya biasanya, itu sih sama naik odong-odong paling kalau anak-anak ya. Ya. Boleh dikasih tahu mungkin Mbak Megi harganya berapa sih? Terus kenapa selalu ini tuh menjadi pilihan gitu kalau lagi liburan? Dan udah berapa kali kesini nih Mbak? Harganya relatif murah, tarifnya dari Rp15.000 sampai Rp30.000 ya kalau nggak salah. Kalau kesini sering, apalagi kalau sore ya, menikmati sunset sama anak, sama suami ya, gitu aja. Oke, Mbak Megi berarti paling senang tadi naik bebek-bebekan ya? Yeah. Nah kalau naik jet ski udah nyobain belum di Mbak Megi? Belum sih, nyalinya belum kuat kayaknya Mbak ya. Iya. Mbak Megi mungkin bisa saranin nih ke pemirsa mungkin yang lagi dekat di sekitar Purwakarta, boleh nih datang aja ke sini mungkin Mbak, silakan kira-kira ada apa aja di sini. Boleh ya datang ke sini, apalagi kalau sore anak muda nikmati sunset ya sama pacar, sama pasangan gitu. Itu aja sih. Enaknya sore kalau ke sini ya, angin, sunset gitu. Terima kasih Mbak Megi atas waktunya. Nah pemirsa ataupun Priska tadi mungkin sedikit perbincangan saya dengan pengunjung di sini, katanya enaknya ke sini sore. Tapi untuk jam-jam segini juga sebetulnya masih enak karena suasana di sini tuh sangat teduh sambil memandang luasnya hamparan danau Waduk Jatiluhur. Sedikit informasi juga, Waduk Jatiluhur ini merupakan waduk yang dikelola langsung oleh pemerintah dan juga ini termasuk waduk terbesar di Indonesia. Nah untuk Anda yang mungkin ingin mengetahui seperti apa situasi liburan, salah satu teman saya ini Esra Ambarita di Semarang akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Esra untuk laporannya. Ya, Priska dan juga pemirsa, suasana Lebaran tentu identik dengan menghabiskan liburan ke berbagai tempat. Nah, saat ini saya berada di Museum Kereta Api Ambarawa di Jawa Tengah. Nah, seperti yang pemirsa bisa lihat, banyak sekali masyarakat yang tentunya naik kereta ini karena ini merupakan kereta sejarah atau peninggalan Hindia Belanda yang masih ada sampai saat ini. Nah, kalau yang dioperasikan saat ini merupakan kereta uap. Jadi, untuk masyarakat reguler, ini bisa naik kereta uap dari stasiun Ambarawa menuju ke arah Tuntang dengan harga Rp125.000. Nah, Priska dan juga pemirsa, saya tertarik untuk mengajak Anda melihat ada adik kecil di sini. Adik, boleh ya dia sudah pakai ala-ala masinis nih Priska nih. Kita boleh tanya-tanya izin ya Bapak? Silakan. Adik, Iya, boleh dong, boleh nggak? Namanya siapa? Zian. Kamu udah naik kereta tadi belum? Sudah. Gimana rasanya pas naik kereta Zian? Senang. Kamu ini bajunya siapa yang beli? Ayahku. Pengen jadi masinis apa gimana? Pengen jadi masinis. Kenapa? Karena bisa mengendarai lokomotif. Oh gitu, berarti seneng di sini ya? Ya. Kamu kelas berapa sih? 1. Kelas 1.
Iya. Iya, berarti suka banget ya di sini ya? Iya. Tadi udah foto-foto belum? Sudah. Udah, oke. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Ade. Terima kasih ya, dadah. Tos dulu, oke. Nah, pemirsa, ini jadi salah satu rekomendasi tempat yang tentunya bisa mengajak si kecil untuk liburan, apalagi jika cita-cita dari si kecil adalah menjadi masinis. Jadi kita bisa ngelihat langsung seperti apa ataupun ngerasain naik kereta peninggalan sejarah yang tadi seperti saya sampaikan tadi. Nah, kalau di sana juga kita diminta untuk menunggu tentunya untuk keberangkatan, karena jam keberangkatan ini juga ada per jamnya, jadi harus menyesuaikan. Kita juga perlu membeli tiketnya terlebih dahulu di awal dengan harga Rp125.000 dan tentunya bisa juga rombongan. Anda bisa merasakan bagaimana naik kereta yang dulu ketika itu adalah dinaikin oleh para militer zaman Hindia Belanda. Jadi bagaimana Priska dan juga pemirsa, apakah Anda tertarik? Kalau tertarik bisa langsung mampir ke Semarang. Kembali ke Anda, Priska. Terima kasih Aulina dan juga Esra Marita atas informasinya. Selamat bertugas kembali, mungkin sambil rekreasi atau jalan-jalan tipis-tipis. Salam sehat dan selamat bertugas. Libur Hari Raya Idul Fitri, kemana Anda akan mengajak keluarga berwisata? Syadonya matahari terbenam di padang savana bisa menjadi pilihan destinasi wisata libur Lebaran. Daging unta. Bagaimana ya rasanya? Lontong tetel daging unta ini bisa Anda cicipi tanpa perlu jauh-jauh ke Jazirah Arab. Sepintas tekstur daging unta mirip dengan daging sapi, namun lebih halus dan lebih empuk. Daging unta didatangkan langsung dari Arab Saudi, diiris kecil-kecil, dicampur dengan lontong, daun bawang, kacang hijau, serta jagung. Tak lupa dipadukan dengan kuah santan yang mengandung rempah dan perasa sehingga aromanya lebih harum. Tak perlu jauh-jauh menikmati kuliner daging unta, cukup ke Jalan Sabuk Alu, Kota Wonosobo. Daging unta ini rasanya menurut saya ini ya hampir kayak mirip-mirip daging sapi lah, cuma ini lebih lembut, lebih gurih. Terus aromanya kayak daging sapi. Jadi lebih enak. Ya jelas lebih enak. Ya, sejauh ini permintaannya tinggi dan kami pun terus terang sedikit kewalahan untuk mensuplai daging unta karena memang bahan bakunya kan didatangkan langsung dari Arab, sehingga setiap hari biasanya kami selalu kehabisan stok harian untuk daging untanya. Harga lontong tetel daging onta hanya Rp45.000 seporsi. Anda dapat menikmati sensasi daging onta yang nikmat. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Donohartono, iNews melaporkan. Itu tadi pemirsa kuliner yang juga bisa dijadikan menu untuk berlibur di tengah rekreasi Anda. Ya, pemirsa, menyajikan berbagai macam kue kering hingga camilan menjadi salah satu kegiatan yang identik dilakukan di Hari Raya Idul Fitri. Di Bekasi, Jawa Barat terdapat usaha rumahan pembuatan coklat unik bergambar karakter-karakter menarik yang cocok untuk dijadikan sajian ketika momen Idul Fitri. Berbagai persiapan tentunya dilakukan untuk menyambut tibanya Hari Raya Idul Fitri. Selain sajian kue kering, ada berbagai pilihan makanan yang bisa disajikan untuk Lebaran, salah satunya coklat karakter dengan berbagai gambar yang menggemaskan. Karakter coklat yang rasanya manis dan legit cocok sekali disuguhkan saat Lebaran. Coklat yang dibuat menggunakan coklat kualitas premium yang sangat aman untuk anak-anak serta orang lanjut usia. Keunikannya itu tiap tahunnya itu maksudnya selalu ada inovasi baru, karakter-karakter yang terupdate. Kalau misalnya tahun ini atau tema-tema Lebaran itu ornamen-ornamen Lebaran. Khusus menyambut Hari Raya Idul Fitri, motif bernuansa Ramadan dan Lebaran seperti kubah, ketupat, hingga Ka'bah menjadi motif yang laris manis dicari oleh pembeli. Selain itu ada puluhan bentuk aneka figur kartun maupun tokoh fiksi yang bisa juga menjadi pilihan menarik, terutama untuk disuguhkan bagi anak-anak. Coklat karakter dibanderol dari harga Rp50.000 hingga Rp160.000, tergantung dengan besar kecilnya kemasan.
Dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, produksi coklat karakter sangat membludak, bahkan mencapai lebih dari 1.000 pesanan. Wah pemirsa, jadi ternyata selain ada coklat yang sudah jadi di toples ini yang bisa disajikan langsung di hari Lebaran, juga ada hampers nih yang tentunya bisa dihantarkan kepada keluarga ataupun juga kerabat untuk Hari Raya Idul Fitri. Jadi gimana pemirsa, tertarik gak sama coklat-coklat lucu ini untuk Hari Raya Idul Fitri ini? Dari Bekasi, Jawa Barat, saya Amrina Rida dengan juru kamera Pandu Priyo Aji. Ya pemirsa, libur Lebaran biasanya banyak dimanfaatkan untuk jalan-jalan. Bagi Anda yang berada di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Pekalongan, ada tempat oleh-oleh sekaligus edukasi yang bisa dikunjungi. Lokasinya ada di Kampung Batik Wiradesa. Pembeli tidak hanya disuguhi berbagai produk batik khas pesisir, tapi juga bisa melihat langsung proses pembatikan yang dilakukan dengan cara tradisional. Wiradesa merupakan sebuah kampung di Pekalongan, Jawa Tengah yang terkenal dengan Kampung Batik. Sebagai salah satu kampung destinasi wisatawan lokal hingga mancanegara, kekhasan motif batik Pekalongan sudah diakui dunia. Guratan-guratan canting dari tangan-tangan profesional pembatik memperkaya keunikan motif flora dan fauna dari setiap batik yang dihasilkan. Perpaduan warnanya pun dipilih dengan teliti untuk mendapatkan kain batik yang banyak diminati. Nah, menariknya di Kampung Batik Wiradesa ini, pecinta batik tidak hanya disuguhkan berbagai pilihan motif batik, aneka warna dan kebutuhan, tapi juga kita diperbolehkan melihat langsung proses pembuatannya. Nah pemirsa, uniknya di sini selain kita bisa langsung membeli kain batiknya, tapi kita juga bisa melihat langsung proses membatik, mulai dari membatik menggunakan lilin, kemudian proses pewarnaan hingga proses finishingnya. Dikenal sebagai batik pesisir, batik Pekalongan merupakan akulturasi budaya Jawa, Cina, Belanda, dan Jepang. Dan khusus di rumah batik ini, ada produk masterpiece yang pembuatannya dipastikan spesial karena hanya akan dimiliki oleh satu orang. Karenanya, harga yang ditawarkan juga cukup prestisius, mulai dari 1 juta hingga ratusan juta rupiah. Sangat sebanding dengan penentuan kain yang salah satunya dari serat sutra. Batik sebagai masterpiece of product. Jadi betul-betul one piece, one product. Di mana kita menggunakan canting 0. Canting yang paling halus dalam pembuatan batik, kemudian desain khusus, dan dibuat one piece, one product. Satu proses, satu produk untuk satu orang. Bagi para pecinta batik, batik Pekalongan bukan hanya selembar kain bermotif, tapi juga warisan budaya Indonesia. Nah pemirsa, ini dia hasil jadi batiknya, cantik banget bukan? Setelah tadi sudah melalui beberapa proses dan kita juga bisa lihat langsung, sekarang sudah bisa langsung kita bawa pulang. Jadi selain bisa dapat oleh-oleh, kita juga bisa dapat pengalaman baru dan tentunya sekaligus melestarikan budaya asli Indonesia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus melaporkan. Dadah! Pemirsa, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar pasca gempa dahsyat. Bantuan yang dikirimkan berupa makanan, tenda, selimut, serta kebutuhan dasar lain. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar pasca gempa yang melanda negara tersebut. Bantuan diangkut dengan pesawat Hercules dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Personil yang dikirim merupakan tim AJU, terdiri dari personel gabungan termasuk tenaga medis, tim evakuasi, serta logistik yang akan bertugas menyalurkan bantuan langsung ke daerah terdampak. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Doni Hermawan, menyatakan bahwa pengiriman bantuan ini merupakan arahan Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk solidaritas dan komitmen Indonesia dalam misi kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara. Dan pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia telah memberikan perintah ya kepada kita, pemerintah, untuk memberikan bantuan dari rakyat Indonesia
kepada rakyat Myanmar khususnya yang sangat terdampak. Ada beberapa orang yang ikut dalam penerbangan kali ini, ya, yaitu tadi advance team tadi itu 11 orang dan beberapa tim pengaman dan juga beberapa personil penerbang. Dan juga logistik yang dibawa pada hari ini cukup banyak juga, sekitar 12 ton, ya, bantuan dari Bapak Presiden, ya, ada beberapa tenda, kemudian juga makanan, ya, kemudian selimut, ya, dan juga bantuan dari BNPB, ya. Bantuan yang dikirimkan berupa makanan, tenda, selimut, serta kebutuhan dasar lainnya. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban gempa dan membantu pemulihan kondisi di wilayah terdampak. Dari Jakarta, Wenda Nura, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Idul Fitri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di Kairo, Mesir, warga melepas balon untuk merayakan Lebaran. Balon-balon ini diterbangkan setelah umat muslim selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Warga berusaha menangkap balon yang dilepas setelah sholat Idul Fitri. Pelepasan balon warna-warni dilakukan selepas sholat Id sebagai penanda berakhirnya Ramadan. Ya, bagaimana semarak warga Kairo, Mesir merayakan Idul Fitri? Sudah bersama kami lewat sambungan Zoom Fahna Fatika, mahasiswa Indonesia yang berada di Kairo, Mesir. Selamat siang, selamat Idul Fitri, Fahna. Ya, Kak Friska, selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Kairo. Iya. Karena kebetulan di sini masih pagi ya. Oke, beda 5 jam kalau nggak salah Indonesia, Jakarta dengan Kairo ya? Iya benar, beda 5 jam. Jadi di sini masih jam 6 mau jam 7. Pagi banget. Gimana suasana Hari Raya Idul Fitri di Mesir? Kalau hari ini kan di sini biasanya udah mulai kunjung keluarga dan sebagainya, atau mulai berwisata gitu. Kalau di sana hari pertama Idul Fitri bagaimana? Hari keduanya gimana? Alhamdulillah kemarin tanggal 1 Syawal, hari Senin itu kita mahasiswa Indonesia beserta masyarakat Mesir sudah melaksanakan sholat Idul Fitri ya di masjid yang berbeda-beda gitu. Nah, di Mesir sendiri itu suasana Idul Fitri mungkin agak berbeda dengan Indonesia. Karena meriahnya itu cuma di hari pertama. Oke. Gitu. Jadi di hari kedua dan ketiga, dan setelahnya itu sudah kembali seperti hari biasa. Ya. Nah, kalau di hari pertama Idul Fitri biasanya ramainya atau meriahnya tuh apa setelah sholat Id? Biasanya seperti di footage tadi itu ada melemparkan balon-balon, ya. Terus bikin pawai gitu kan. Dan yang menarik juga ada banyak warga Mesir yang bagi-bagi permen, coklat, dan bikisan makanan gitu. Jadi kalau di Indonesia ada THR, nah di sini ada bagi-bagi coklat itu. THR-nya bentuknya coklat. Iya benar, karena Mesir tuh suka banget makanan manis gitu. Oke. Jadi habis selepas sholat Id mereka udah bawa bingkisan-bingkisan, nanti dibagikan ke teman-teman atau masyarakat-masyarakat yang mereka jumpai. Oke, kalau Fahna sendiri udah berapa kali puasa dan Lebaran di Kairo, dan sedang belajar apa di sana? Boleh cerita sedikit mungkin? Alhamdulillah saya sendiri sekarang sudah masuk tahun ketiga, jadi ini Lebaran dan puasa ketiga di Mesir. Alhamdulillah ambil jurusan Usuluddin, Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar Kairo.
Oke, 3 tahun di negara orang berpuasa dan juga berlebaran. Tadi sebelum siaran sebelum ngobrol-ngobrol di sini kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar bahwa Fana belum pernah pulang ke Indonesia selama 3 tahun di sana. Boleh diceritain nggak apa sih kangennya dari Indonesia? Iya benar, kebetulan belum sempat pulang ya. Jadi sebenarnya banyak banget sih hal yang dikangenin di Indonesia, terutama karena sekarang momen Lebaran ya. Jadi kangen banget kumpul bareng saudara-saudara, terus maaf-maafan, keliling-keliling rumah-rumah gitu. Karena di sini nggak ada keliling-keliling rumah-rumah gitu. Jadi kangen suasana itu sih. Juga takbiran tuh kalau di Indonesia kan meriah. Biasanya di masjid-masjid tuh full dari maghrib sampai pagi gitu. Nah kalau di sini tidak, jadi takbirannya cuma dari ba'da maghrib, ba'da isya, dan ba'da subuhnya gitu. Kalau nggak ada acara saling berkunjung ke tetangga atau ke keluarga di hari pertama Lebaran di Mesir, berarti di sana hanya sholat Id kemudian makan bersama di keluarga inti, begitu sudah selesai gitu ya? Iya, sepertinya seperti itu. Karena untuk mudik sendiri, warga Mesir itu kebanyakan menggunakan kesempatan mudik itu di momen Idul Adha gitu. Jadi kalau di Indonesia kan momen Idul Fitri itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu setiap tahun kan. Jadi orang-orang mudik. Kalau di sini biasanya mereka mudiknya di Idul Adha karena merasa hari rayanya lebih besar. Jadi kalau toko-toko di kota-kota besar itu kalau Idul Adha tutup semua, sepi karena pada mudik. Nah hari ini Idul Fitri masih, kalau dilihat-lihat masih pada buka ya. Jadi kita ambil kesimpulan mereka nggak banyak yang mudik gitu. Oke. Baik, terima kasih Fana Fathia untuk ceritanya, berbagi suasana cerita Lebaran di Mesir selama berkuliah di sana. Mahasiswa PPI Indonesia yang sedang menempuh perkuliahan di Mesir, Fana Fathia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih kembali Mbak Priska. Terima kasih banyak. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, tim U17 Indonesia merayakan Idul Fitri di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Mereka berada di Jeddah karena timnas U17 akan bertanding di Piala Asia pada April mendatang. Para pemain timnas Indonesia U17 berkumpul bersama ribuan warga negara Indonesia lainnya di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan semarak. Meski jauh dari keluarga di tanah air, para pemain timnas Indonesia U17 tetap dapat merasakan kehangatan Idul Fitri. Saya Evandra Florasta, pemain timnas U17, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan buat seluruh warga Indonesia yang berada di Arab, mohon dukungannya. Timnas U17 akan bertanding tanggal 4 di Piala ASEAN Cup. Mohon doanya. Sebelumnya, sholat Idul Fitri di Jeddah digelar Minggu pagi mengikuti keputusan pemerintah Arab Saudi. Adapun para pemain timnas U17 berada di Jeddah karena timnas U17 akan bertanding di Piala Asia April mendatang.